Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2 program studi biologi. Saya Kristi Putri. Saya Wulandari. Di sini kami akan menjelaskan tentang tumbuhan bakau. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tumbuhan bakau. Bakau merupakan sekumpulan pohon dan semak-semak yang hidup di daerah perairan laut, estuari, dan daerah perairan air tawar. Bakau umumnya hidup di daerah tropis dengan tanah yang mengandung garam. Klasifikasi dari tanaman bakau, kingdomnya yaitu Plantae, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Mitales, familinya Rhizoforae, genusnya Rhizopora, spesiesnya Rhizopora mocronata Lam. Selanjutnya yaitu morfologi tumbuhan bakau. Bakau kurap atau dengan nama spesies Rhizopora mocronata merupakan tumbuhan tinggi berakar tunggang. Batangnya terdapat celah berdiameter 70 cm dengan warna gelap atau kemerahan. Permukaan batangnya kasar atau kadang bersisik. Daun tumbuhan bakau berkulit, ganggangnya berwarna hijau, panjangnya 2,5 sampai 5,5 cm, berbentuk elips hingga bulat memanjang, ujung meruncing. Bakau memiliki bunga dan buah. Bunga tumbuhan bakau berkelompok sekitar 4-8 kuntum dengan mahkota berwarna putih atau kuning serta berambut dengan panjang 9 mm. Memiliki benang sari 8 dan tidak memiliki tangkai terletak di ketiak daun. Buah tumbuhan bakau berbentuk lonjong atau panjang hingga berbentuk telur, berukuran 5-7 cm, berwarna hijau kecoklatan, sering kali kasar di bagian pangkal, berbiji tunggal, dan leher putikolondom kuning serta matang. Adapun gambar tumbuhan bakau selanjutnya masuk dalam sistem perkembangbiakan tumbuhan bakau. Cara perkembangbiakan Rhizopora mocronata adalah dengan bergenerasi dari biji. Biji berkecambah jatuh dari pohon induk saat air surut. Biji menancap pada lumpur, biji membentuk akar baru, dan biji membentuk hipokotil dan akan tumbuh keluar. Masuk ke dalam ekologi yang mempengaruhi tumbuhan bakau terkait dengan lahan basah. Jenis Rhizopora mocronata termasuk jenis bakau yang terdapat hidup di hampir semua keadaan substrat, sebagaimana ekosistem padang lamun. Kecambah bakau yang terapung dan tersangkut di tepian pantai yang tenang di atas substrat lumpur atau pasir. Akar-akar menjulur akan tumbuh membesar, semakin lama semakin banyak sedimennya terperangkap. Wilayahnya berlumpur menjadi stabil dan hutan semakin luas. Selanjutnya, masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi tumbuhan bakau. Yang pertama yaitu fisiologi pantai atau topografi, pasang, lama durasi atau rentangnya. Ketiga, gelombang dan arus. Keempat, iklim. Iklim termasuk cahaya, curah hujan, suhu, angin, salintas terlarut, oksigen terlarut, dan tanah dan hara. Terima kasih kepada rekan saya Wulan. Kemudian saya akan melanjutkan pembahasan manfaat tumbuhan bakau bagi manusia. Tumbuhan bakau dapat kita gunakan mulai dari akar hingga buahnya. Pada akar dapat digunakan sebagai obat anti nyamuk. Batangnya dapat kita gunakan sebagai bahan bakar arang, sebagai bahan bangunan dan tiang. Kemudian tunas mudanya dapat dikonsumsi sebagai sayuran. Dan daunnya dapat menjadi antiseptik. Dan bagian-bagian dari tumbuhan bakau dapat dijadikan sebagai obat tradisional. Selanjutnya, hal-hal yang harus diketahui dari tumbuhan bakau. Beberapa hal yang perlu kita ketahui dari tumbuhan bakau yaitu morfologi tumbuhan bakau, habitat, proses perkembangbiakan, manfaat dan cara melestarikan tumbuhan bakau itu sendiri. Selain itu, yang perlu kita ketahui sebagai masyarakat Indonesia adalah di Indonesia, tumbuhan bakau sangat kaya. Indonesia mempunyai 54 spesies dari 20 genera yang dianggap sebagai tumbuhan bakau sejati. Hal ini menjadikan bakau di Indonesia sebagai yang paling kaya jenis di lingkungan Samudra Hindia dan Pasifik.
Kemudian yang perlu kita ketahui adalah dampak dari pemanfaatan tumbuhan bakau. Pemanfaatan tumbuhan bakau oleh manusia sebagai bahan bakar arang, bahan bangunan, dan sebagai tiang tanpa menanamnya kembali akan membuat kerusakan pada tumbuhan bakau, bahkan hutan bakau menjadi gundul, yang berakibat pada kerusakan ekosistem sekitar bakau, abrasi pantai, banjir, erosi tanah, hilangnya flora dan fauna pada hutan bakau, bahkan dapat menyebabkan tsunami. Karena banyaknya pemanfaatan tumbuhan bakau tanpa menanamnya kembali, maka pemerintah menetapkan undang-undang yang mengatur pemanfaatan tumbuhan bakau. Perlindungan yang kuat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Pasal 1 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah menetapkan hutan bakau sebagai sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Kita telah mengetahui dampak dari pemanfaatan tumbuhan bakau tanpa menanamnya kembali, yaitu kerusakan pada hutan bakau yang menyebabkan bencana alam. Kemudian, kita dapat melakukan upaya untuk melestarikan tumbuhan bakau meski tetap dimanfaatkan. Kawasan bakau perlu dijaga kelestariannya karena berfungsi untuk menjaga kawasan pantai dari abrasi. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga tumbuhan bakau adalah: pertama, kita dapat menanam kembali tumbuhan bakau yang sebaiknya melibatkan masyarakat. Kedua, pengaturan kembali tata ruang wilayah pesisir. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan tumbuhan bakau secara bertanggung jawab dan tidak berlebihan. Keempat, tidak membuang limbah sekitar pesisir. Yang kelima, mengurangi pembangunan dermaga. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.